Keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu berharap pengakuan pemerintah ditindaklanjuti dengan proses hukum di pengadilan. Pernyataan senada juga disampaikan Amnesty International Indonesia. "25 tahun sudah Sumarsi yang merupakan ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan, salah satu korban yang tewas tertembak pada peristiwa Semanggi I di bulan November 1998, hanya bisa mengenang putranya melalui fotonya sambil terus memperjuangkan keadilan atas kematiannya. Pelanggaran HAM berat itu tidak perlu disesali, tetapi harus dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kenapa harus dipertanggungjawabkan dan kenapa harus melalui pengadilan? Harus dipertanggungjawabkan supaya ada jaminan di masa yang akan datang itu tidak terjadi keberulangan terjadinya pelanggaran HAM berat. Sumarsi juga memilih untuk tidak menerima pemulihan hak yang telah disampaikan Presiden. Baginya nyawa sang anak yang ditembak pada peristiwa Semanggi I tidak dapat digantikan dengan materi. Monumen di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan, kawasan Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara ini menjadi pengingat tragedi Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 lalu. Pada monumen ini tertera puluhan nama yang menjadi korban jiwa dalam peristiwa berdarah tersebut. Rekaman peristiwa tersebut pun masih melekat dalam ingatan para korban maupun keluarga korban. Para korban tragedi Simpang KKA menyambut baik atas pengakuan negara akan 12 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu, namun mereka meminta negara tetap melakukan proses hukum dan memberi keadilan terhadap para korban. Untuk menindaklanjuti sekaligus untuk mendirikan sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Simpang KKA khususnya dan kasus-kasus yang termasuk yang 12 yang disebutkan oleh Bapak Jokowi. Walau Presiden sudah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, namun aksi Kamisan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tetap berlangsung di depan Istana Negara Jakarta pada Kamis sore. Salah satu korban pelanggaran HAM peristiwa 1965 juga berharap para pelaku pelanggaran HAM dihukum melalui proses persidangan serta pengadilan tinggi HAM ad hoc. Ini tidak cukup hanya minta maaf. Saya minta pertanggung jawab itu bagaimana? Saya tidak diadili, ya, tidak melalui pengadilan. Mengapa harus ditahan tanpa diketahui apa kesalahan saya? Saya waktu itu hanya anak sekolah, tetap kami tidak boleh sekolah. Kemudian dikejar-kejar, ya, dan rumah saya akan dibakar. Ya. Kemudian bawa saya juga dibuang ke Bulu-Bulu. Nah, ini saya... Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengapresiasi pengakuan negara atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun berharap pemerintah menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Itu bisa jadi tidak ada artinya sama sekali apabila Presiden tidak memastikan adanya proses keadilan dan pertanggungjawaban hukum. Misalnya, Presiden dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan terhadap berbagai hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima laporan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu pada hari Rabu kemarin di Istana Jakarta. Presiden pun berupaya agar pemerintah memulihkan hak serta penyelesaian judisial para korban pelanggaran HAM berat tersebut. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Aceh dan Jakarta.